Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Cece Wahid. Untuk kali ini saya akan meneruskan di part yang kedua, yaitu tentang tutorial dasar-dasar dari Adobe Photoshop CC 2019. Oke, biar tidak lama-lama, mari kita mulai. Kesempatan kita kali ini, saya akan sedikit menjelaskan dari beberapa fungsi dari 1, 2, 3. Dari 3 ini, ada perspective tool, ada frame, dan juga ada di sini ada eyedropper dan kawan-kawan. Kita ke fungsi yang pertama, yaitu ke crop tool. Nah, fungsi dari crop tool adalah untuk memotong objek dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang dengan ukuran yang dapat kita atur. Contoh, kita sudah mengklik ini ya, crop tool. Nah, maka akan muncul tanda-tanda seperti ini. Jadi kita contoh ya, saya akan menguranginya, atau misalkan objeknya kita bisa geser. Contoh gini ya. Nah, kita juga bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Ya, disesuaikan dengan keinginan kita. Maka hasilnya kita akan, untuk hasilnya, maka hasilnya kalau kita memotong, nah lalu kita oke. Ini fungsi dari checklist, berarti oke. Kalau ini batal, cancel, atau ini reset atau kembali, contoh ya, reset. Nah, maka kita akan seperti halnya fungsi seperti undo atau kembali. Atau ini batal, cancel. Nah, kalau kita mau mengcrop, nah contoh, nah maka hasilnya seperti ini kalau kita mengcrop. Nah, selanjutnya untuk objek yang kedua, fungsi dari perspektif crop tool ya. Sini kan ada shortcutnya adalah C. Nah, maka untuk kita pilih-pilih mau crop tool atau perspektif crop tool, slice tool, dan slice select tool, itu dengan cara tombol shift C, maka dia akan berubah-ubah. Nah, ini fungsinya ya. Kita crop tool yang kita kedua ke perspektif. Fungsi dari perspektif itu adalah memotong objek atau memotong gambar dari yang berperspektif seperti ini menjadi datar. Contoh ya, saya klik di sini, 1, tarik ya, klik lagi, 2, klik lagi. Nah, saya posisikan di sini, 3, klik lagi, 4. Nah, di 4 objek ini, nah kita bisa geser-geser. Kita bisa geser. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita checklist, kita oke. Maka hasilnya menjadi datar seperti ini. Kurang lebih itu fungsi dari perspektif crop tool. Untuk objek yang bentuknya miring atau tidak statis menjadi statis. Selanjutnya kita ke slice tool. Ya, kita objek yang ketiga. Oh, sorry ya. Kita objek yang ketiga, yaitu slice tool. Nah, biasanya kalau slice tool berfungsi untuk membuat seleksi objek yang akan dipotong menjadi beberapa bagian. Contoh ya, saya akan menggunakan slice tool. Nah, ini contoh. Nah, 1 ya, terus itu bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, dan juga terus saya akan ke sini, salahkan objek ini. Nah, ini biasanya digunakan rata-rata untuk desain web. Terus selanjutnya kita ke slice select tool. Slice select tool. Nah, ini adalah fungsinya adalah untuk memindahkan. Contoh, ini kita akan pindahkan, akan memotong yang ini. Sama ini juga, misalkan yang ini pindahkan saja ke sini, misalkan ke layout. Nah,
ini. Jadi fungsinya kalau ini untuk memotong, kalau slice tool, kalau slice select tool untuk memindahkan. Nah, juga memindahkan bagian-bagian yang telah kita seleksi tadi. Terus bagaimana cara menyimpannya? Itu kita ke file, bisa menyimpan, lalu ke export. Nah, save for web biasanya digunakan untuk desain web. Lalu kita simpan. Nah, dan kita bisa pilih yang akan kita simpan itu mana saja dengan menekan shift. Misalkan semuanya kita simpan 1, shift 2, 3, 4. Ya, mohon maaf ya, saya ulangi. 1, 2, 3. Ya, kita simpan 3 saja. Lalu kita pilih ke sini jenis filenya mau seperti apa. Saya ke JPEG saja. Ini juga ukurannya bisa disesuaikan. Lalu kita save. Nah, kita mau kemana simpannya? Dan juga di sini ada pengaturan slice-nya. Nah, kita mau ke all slice atau ke all user. Nah, kita ke selected karena ini disesuaikan dengan objek yang kita pilih. Contoh saya simpan di sini di foto ya. Saya buat new, misalkan image baru. Ya, kita simpan, maka hasilnya kita simpan di sini. Lalu kita buka hasilnya, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan juga ada di sini ukurannya, pikselnya. Ini juga 1024 kali 70 piksel. Oke, kurang lebih itu fungsi dari slice tool dan slice select tool. Terus selanjutnya kita ke frame tool. Nah, saya akan buat baru atau buat layer baru. Kita new, dokumen, disesuaikan saja kostumnya. Saya ke cm 10 kali 10 cm, create. Lalu kita buat frame di sini, contoh. Ini contoh saja. Nah, lalu saya akan memasukkan background yang ini. Saya ke Victool dulu. Yang ini saya geserkan biar kelihatan. Nah, saya akan memindahkan ini ke saya buka kuncinya, satu kali saja klik, lalu saya akan pindahkan ke frame yang ini. Nah, maka kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Saya masukkan lagi ke sini. Nah, inilah ya, fungsi dari frame ini, supaya jadi kita posisikan. Terus untuk editing ya, kita edit saja. Nah, kalau di sini ada, bisa pilih layernya yang ini, frame layer. Nah, kita bisa geser-geser. Kita bisa geser-geser. Ini untuk framenya disesuaikan dengan keyboard. Juga ini ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini juga untuk editing framenya bisa diperbesar ya, disesuaikan dengan keinginan kita framenya, atau bisa diperkecil, perbesar, disesuaikan keinginan kita. Maka hasilnya seperti ini. Kita klik di luar saja. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan fungsi dari Eyedropper tool ya. Saya hapus yang ini. Nah, untuk Eyedropper tool saya akan ambil objek. Nah, saya hapus dulu ya ini biar tidak terlalu banyak. Nah, saya akan ambil dari objek ini, saya akan buat lembar kerja baru. Nah, udah aja 10 kali 10 cm. Nah, maka fungsinya kurang lebih seperti ini. Klik Eyedropper tool. Lalu contoh saya akan ke sini, klik, maka kita lihat di sini
di foreground, maka akan berbeda, akan muncul dari background. Saya pindahkan misalkan ke daun, klik, maka warnanya pun akan berbeda. Kita lihat di sini. Kita misalkan ke warna genteng, maka akan berbeda warnanya. Terus ini juga misalkan ke genteng yang warna lebih pekat, lebih abu, nah, kurang lebih seperti itu. Contoh ya, saya ke abu, ke biru, lalu saya akan aplikasikan dengan menggunakan warna yang tadi. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Itu bisa dengan menggunakan ini ya, Paint Bucket Tool. Maka klik di sini, maka background ini akan berubah warnanya. Seperti hal yang lain juga sama. Yaitu jadi fungsi dari Eyedropper Tool itu adalah untuk mengambil ataupun untuk mengambil warna yang ada pada objek dan memasukkannya ke box warna. Nah, itu sehingga warna yang diambil menjadi warna yang sesuai keinginan kita. Oke, kurang lebih seperti itu untuk Eyedropper Tool. Selanjutnya kalau 3D, ini harus ada pengaturan yang lain. Kita akan harus mengambil warna dari yang bentuknya 3 dimensi. Ada pengaturan lain. Kita lewat saja dulu. Nah, terus kita ke Color Sampler Tool. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini, nah kita lihat ada angka 1 kan? Ada angka 1, maka akan muncul di sini. Jadi ini hanya memberikan sebuah informasi tentang perpaduan warna ini. Jadi seperti RGB, red, green, dan blue dengan kode warnanya R-nya 99, G atau green-nya 157, dan B-nya 180. Ini juga sama. Contoh misalkan ini kita ke awan. Nah, yang kedua ini sama. Ini sebagai perpaduan warnanya. Ini contoh ke sini. Maka ini dia RGB-nya 52, 72, 75. Kita ke sini misalkan ke warna ini, nah, maka kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menghilangkannya kita mudah-mudah saja ya, tekan ALT ya untuk menghilangkannya, ALT, maka posisikan ke sini, disesuaikan dengan yang kalau sudah ada tanda gunting maka dia akan hilang. Atau mau kalau langsung semuanya dihilangkan, tinggal clear all. Saya tambahkan dulu ya di sini biar kelihatan. Contoh, maka dia muncul di sini, lalu kita clear all, maka dia akan hilang. Kita bisa hapus yang ini. Nah, terus ada point. Kalau di sini disesuaikan, ini maksudnya adalah pixel, disesuaikan dengan pixel. Kalau Find Sample itu hanya 1 pixel, jadi cakupannya hanya 1 pixel. Contoh saya perbesar. Nah, pixel kan kumpulan dari kotak-kotak ini, jadi dia hanya mengambil 1 titik ya, 1 pixel. Lalu ini ya 5 berarti 5 pixel, 11 dan selanjutnya itu sampai 101. Oke, kurang lebih itu dari fungsi Color Sample Tool. Selanjutnya kita ke Rural Tool ya. Kita ke Rural Tool. Saya akan ini hapus dulu, ambil sebuah objek. Saya sampelnya ini, dan saya akan menampilkan dulu ruralnya biar kelihatan. View, lalu rural. Nah, maka akan muncul. Nah, ini kita bisa rubah ruler ini posisinya menjadi, saya akan ke sentimeter kan, contoh. Jadi fungsi dari rural ya, rural tool ini contoh, kita akan mengukur sebuah objek lukisan ini. Contoh jaraknya dari klik sini, klik, lalu kita tekan mouse-nya, dia akan memberikan informasi ke tembok ini berapa ukurannya. Berarti kita lihat 534 cm. Berarti kalau 534 cm dikemeterkan berapa?
kurang lebih seperti itu. Contoh ya, di sini berarti ukurannya 573 cm karena kita ukurannya di sini ke cm. Kurang lebih seperti itu fungsi dari ruler. Selanjutnya kita ke node tool. Saya kembalikan lagi untuk menghapus dari ruler ini. Nah, bisa di clear. Kita ke node tool. Jadi fungsi dari node tool ini adalah memberikan catatan. Contoh, kita akan memberikan tugas misalkan ke seseorang supaya yang untuk kepada desain interior ini supaya misalkan diganti. Contoh, kita akan kasih note di sini warna ini misalkan diganti menjadi warna kuning misalkan, atau warna warm, jadi kuning yang memang agak terang, contoh begitu ya. Terus selanjutnya dinding, kita akan kasih catatan, misalkan dinding ini diganti dengan warna yang lebih terang, contoh misalkan kayak gitu. Maka ini akan ada catatannya. Maka ketika kita klik di sini, maka dia sudah ada catatannya. Nih, kita klik lagi di sini, dia ya kita akan buka. Nah, itu contoh ya. Itu juga note ini bisa kita pindah-pindahkan, disesuaikan. Nah, ini misalkan ganti warna dengan warna putih misalkan. Kurang lebih seperti itu. Itu fungsi dari note. Lalu kita untuk membuangnya atau menghapusnya mudah, tinggal klik saja del, klik objek di sini, objek note-nya, lalu kita del, atau bisa di sini. Maka yes, sama ini juga klik delete atau ya del di sini, yes, klik objeknya lalu del, yes. Kurang lebih itu fungsi dari note ya, fungsi dari ini note tool. Terus selanjutnya ada count tool. Count, jadi kalau count adalah untuk memberikan penomoran pada objek. Contoh, saya ambil sampel, akan ambil buah yang banyak. Nah, contoh gini ya. Untuk penomorannya ini kita bisa sesuaikan. Ini maker size-nya 2 atau labelnya 12, dan warnanya juga kita bisa pilih. Contoh kayak gini. Misalkan kita akan menghitung sebuah misalkan kue atau kurma ya yang di sini. Kurma 1. Nah, karena kalau kurang kelihatan, kita bisa ulangi, kita kasih warna yang agak gelap. Misalkan oke. Ini kurmanya ada berapa? 1, dan kita bisa perbesar. Misalkan titiknya kita ke 5. Misalkan ininya ke 15. Maka kita ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, terus kalau kita mau memberikan nomor lagi ke objek yang lain, maka kita ke sini ya, create a new count. Nah, kita yang ini, yang grup pertama kita rename, misalkan ini kurma, lalu kita grup yang kedua, kita akan kiwi, buah kiwi. Lalu kita tinggal klik saja di sini 1. Untuk mempermudahnya, kita kasih warnanya yang berbeda. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Kalau mau nambahkan lagi, tinggal ganti lagi di sini. Misalkan semangka.
kita ganti warnanya menjadi misalkan kuning. Oke, kan 1 2 3 ya, dan seterusnya. Nah, ini dia akan memberikan nomor ya, ini berapa sesuai dengan yang kita klik. Nah, kurang lebih seperti itu fungsi dari ya count tool ya, fungsi dari count tool. Nah, untuk menghapusnya mudah saja, disesuaikan dengan grupnya, kita bisa hapus. Kalau mau semuanya langsung berarti clear ya, kita clear yang ini ya, kita tinggal clear saja ya. Kurang lebih seperti itu fungsi dari sini. Ada crop tool, perspective tool, slice tool, select tool ya. Terus ada di sini ada frame tool, ada di sini ada eyedropper, color sample, ruler, notes, dan count. Itu saja untuk part yang kedua, dan insyaallah kita akan lanjutkan di part berikutnya, masih di dasar-dasar tool dari Adobe Photoshop. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.